Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA pada modul 1 mengenai makhluk hidup. Di sini saya akan mengamati mengenai gerak pada tumbuhan putri malu. Yang pertama, saya mengambil tanaman putri malu dan menanam kedua putri malu tersebut yang diberi nama pot A sama pot B. Yang pot A saya biarkan di dalam udara, sedangkan pot B saya masukkan ke dalam kardus. Selang beberapa menit pada pot A yang awalnya terbuka, didiamkan setengah jam, tumbuhan putri malu tetap terbuka dan tidak menguncup. Pada pot B yang awalnya tumbuhan putri malu membuka, kemudian disimpan di dalam kardus kedap udara, maka tanaman putri malu akan menguncup yang disebut gerak niktimasti. Pada pot A yang dilakukan halus, sedang, dan kasar. Pada sentuhan halus hanya anak daun yang menguncup. Pada sentuhan sedang seluruh daun menguncup dengan waktu agak cepat. Dan pada sentuhan kasar seluruh daun menguncup dengan cepat. Yang ini disebut gerak seismonasti. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang mengamati gerak pada tumbuhan kacang hijau. Gerak tumbuh pada kacang hijau adalah menjadi pusat bumi, maka ini termasuk geotropisme negatif. Geotropisme sendiri adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Yang arah geraknya menjauh rangsang, misalnya gerak tumbuh batang menjauhi batang, maka ini disebut geotropisme negatif. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah tanah yang subur, secukupnya, 2 pot kecil, biji kacang hijau secukupnya, dan air secukupnya. Pertama yang saya lakukan adalah merendam kacang hijau dalam air selama 24 jam. Lalu saya menyiapkan 2 pot, 1 pot A dan 1 pot B yang sudah diisi dengan tanah. Kemudian merendam kacang hijau yang sudah direndam tadi dan meletakkan kedua pot tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Pot A diletakkan dengan posisi vertikal dan pot B diletakkan dengan posisi horizontal. Pada hari pertama, kulit kacang hijau mulai pecah. Pada hari kedua, tumbuh tunas pada kacang hijau. Pada hari ketiga, tunas makin tinggi, sekitar 1,4 cm pada pot B dan 1,5 cm pada pot A. Di hari keempat, tunas kacang hijau semakin tinggi, pertumbuhan sekitar 2,6 cm pada pot B dan 2,5 cm pada pot A. Pada pot B, tunas mulai membelok mengikuti sinar matahari. Pada hari kelima, batang semakin tinggi disertai dengan tumbuhnya daun. Hari ke-6, tanaman kacang hijau mulai membuka daun dan batangnya juga semakin tinggi tentunya. Dan hari ke-7, daun semakin melebar disertai dengan batang yang semakin tinggi, yang mana di pot A batang tumbuh tegak dan di pot B batang tumbuh membelok mengikuti sinar matahari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yaitu di mana dua individu atau spesies yang berbeda, yang satunya diuntungkan dan satu lagi dirugikan. Contohnya adalah nyamuk pada manusia. Nyamuk adalah pihak yang menguntungkan dan manusia adalah pihak yang dirugikan. Mengapa? Karena nyamuk dapat menghisap makanan dari manusia dan manusia adalah pihak yang dirugikan atau tidak menguntungkan karena dapat menyebabkan gatal-gatal akibat gigitan nyamuk. Ada contoh lainnya lagi, yaitu cacing pada tubuh manusia dan lalat pada sapi. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu di mana dua individu atau spesies yang satu tidak menguntungkan dan satu lagi tidak dirugikan. Contohnya adalah anggrek dan pohon cengkeh. Yang kedua, ikan kecil dan ikan hiu. Yang ketiga adalah tumbuhan paku dan pohon andang. Dua spesies ini hanya menempel pada inangnya untuk mendapatkan tempat hidup dan tidak merugikan yang lainnya. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua individu atau spesies yang sama-sama menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga, lebah dan bunga, baik itu ular sawah dan petani. Mengapa kupu-kupu dan bunga menguntungkan? Karena kupu-kupu dapat membantu penyerbukan bunga dan bunga dapat tumbuh dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan lalat buah. Yang pertama, di sini saya mengumpulkan 6 ekor lalat yang berwarna hijau, ukurannya lebih besar dari lalat pada umumnya. Setelah itu, saya masukkan ke dalam botol. Dalam waktu 5 jam, lalat itu sudah bertelur. Dan telurnya tersebut persis menyerupai beras pada umumnya, berwarna putih dan tajam. Setelah itu, dalam waktu 24 jam, telur tersebut berubah menjadi larva. Larva tersebut bentuknya persis seperti belatung pada umumnya. Setelah itu, dalam waktu 2 kali 24 jam, larva tersebut berubah menjadi pupa. Pupa tersebut bentuknya menyerupai kepompong pada umumnya, tapi berwarna coklat dan ukurannya lebih kecil atau sangat kecil. Setelah itu, dalam waktu kurang lebih 5 hari, pupa tersebut berubah menjadi lalat kecil. Lalat kecil atau anakan lalat pada umumnya, kecil-kecil. Terima kasih.